Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin, qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita bersyukur pagi hari ini masih diberi anugerah kesehatan nggih. Nah, alhamdulillah. Sing dereng sarapan Bu nggih. Nah, dereng sarapan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakoni ini, apa yang kita jalani ini bagian dari cinta kita pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana kan tugas beliau ya, yang paling berat itu wa yu'allimuhumul kitabah, taklim. Nah, jadi kita ini bukan dakwah lagi ya, bukan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ini sudah pada taraf taklim ya. Taklim ya, belajar bersama ya, belajar bersama. Kula juga boten niat ngajari panjenengan pun saya pun, tapi monggo sami-sami belajar bersama untuk memahami bersama dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita terus akan malih terkait dengan ayat masih masalah perang Uhud. Nah, wama asobakum yaumal taqal jam'ani. Nah, ayat yang ini kan ayatnya. Kalau ayat kemarin kita sudah diberi gambaran bagaimana kalau orang itu tidak nurut dumateng pun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boten nurut, nah, pasti kejeglong. Maka monggo kita ini cinta Rasul ya insya Allah bulan depan itu kan sudah bulan nggih matur nuwun Bunda, bulan Maulud kan. Sekarang Muharramnya sudah habis ya. Nah, nggih puntelas Muharramnya. Masuk bulan Safar. Nah, bulan Safar. Bulan Safar itu ada hari yang dianggap keramat, bukan keramat, namanya Rebu Wekasan. Hari Rabu terakhir di bulan Safar. Itu. Kalau dalam tradisi ulama-ulama dulu yang tidak banyak komentar, tidak banyak opo dalile, opo hukume, ada namanya sholat Rebu Wekasan. Hari Rebu terakhir di bulan Safar. Untuk apa? Lidaf'il bala, untuk sholat bala. Biasanya habis duhur, habis duhur ya. Kalau kula sing ngoten-ngoten ngeti dipraktekno Bapak. Kula niki termasuk orang-orang yang ngamalno kados ngoten niku. Ada nisfu Sya'ban. Jadi nah, kalau kita ini tidak nurut, itu jangan salahkan nabinya, jangan salahkan imamnya, jangan salahkan kalau tidak nurut loh ya, karena terhadap perintah yang benar, kecuali kalau diperintah tidak benar, ya,
itu wajib bangkang. Kalau diperintah sae, diperintah api, kok boten nurut. Nah, maka muncullah namanya musibah. Ketika terjadi seperti itu, huwa min indi anfusikum. Itu garis bawahi. Huwa min indi anfusikum. Kejadian yang menimpa ke kita. Ini karena memang kita ini orang nurut. Oleh karena itu akibat dari perbuatan kita masing-masing. Li annakum taraktum markaza fa khudiltum. Ketika Rasulullah nyuruh kamu tinggal di sini, bertahan di sini, ini enggak podong luyur. Kamu harus fa khudiltum. Kalau kita ditimpa azab dari Gusti Allah, mesti kehinaan yang terjadi pada diri kita. Ngoten ini. Wama asobakum aso itu dawa matobi'i. Wama asobakum jaizmun fasil. Wama lan utawi barang kang mikenani, sesuatu yang menimpa. Asoba itu menimpa kum ing sira kabeh yaumal taqal jam'ani, ing dalem nalikane ketemunya dua pasukan. Nah ini bi Uhudin, yaitu kita bilang Uhud. Itu harus disadari. Fabi idnillahi, itu semua karena izin Gusti Allah. Ai bi irodatihi, tegese kalawan irodanipun, kalawan kersanipun Gusti Allah. Jadi tidak ada sebetulnya kejadian apapun di dunia ini ya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita waspadai bersama. Jadi enak ngene ya, jadi tidak ada satu godong pun yang logrok ceblok tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan godong-godong dari sekian juta pohon yang ada di dunia ini, semuanya terpantau oleh Gusti Allah. Apalagi manusia yang totalnya seluruh dunia sekarang itu hanya 7 miliar. Godong-godongan coba jenengan hitung. Berapa puluh triliun godong ya. Bukan triliun rupiah, Bu. Triliun godong. Itu dipantau oleh Gusti Allah. Manusia itu hanya 7 miliar. Umat Islamnya hanya 1,7. Berarti 5,3 itu masih non muslim. Itu seluruh dunia. Hanya saja memang di Indonesia alhamdulillah mayoritas umat Islam. Mudah-mudahan mawon umat Islamnya umat Islam yang betul-betul umat Islam. Orang ngaku sing aneh, ngaku umat Islam, aneh-aneh kaya Panji Gumilang, aneh-aneh. Itu ono meneh kan, ono ngaku nabi kaya Musadek. Iya toh? Ngaku malaikat Jibril kaya Lia Eden. Aneh-aneh di Indonesia itu. Oleh karena itu perlu taklim setelah syahadat itu baru mikot, baru awal belajar Islam yang baik. Ya, alhamdulillah beberapa orang kan ada yang bersyahadat lewat masjid ini. Jadi setelah bukan bangga saya sudah muslim, tetapi benernya wong Islam kados nopo. Nah, dengan taklim ini insya Allah step by step ya, kolilan pajabalan, sedikit demi sedikit insya Allah jadi bukit kan ya, pemahaman. Nah, pemahaman ini dalam rangka juga evaluasi terhadap perilaku kita, qabilan litaghyir kan itu. Kita harus mampu mau menerima perubahan. Kalau memang keliru, ada yang mengingatkan alhamdulillah.
ngapunten nggih, wudune niki sikute dereng terbasuh. So wudu itu sikute wajib terbasuh. Kalau panjenengan wudune dereng boten sempurna, maka salate niku tasih dereng genah. Kan diingatno, alhamdulillah. Jangan tambah mokong. Sampeyan sapa gelem ngingatno aku? Awamu sapa? Aku wis ustad. Kan gak boleh. Aku ngaji tiap subuh. Gak boleh. Tambah alhamdulillah. Bahkan kalau panjang dilokno, sing ngelokno langsung diajak sarapan. Itu sing sae niku. Jangan tahu awakmu ngilokno aku iki opo. Mas, ayo sampean mari ngilokno aku, ayo sarapan bebek apa sarapan pecel, sarapan soto. Pernah mboten dereng nggih, ayo monggo kita mulai. Kalau ada tiang sing ngilokno panjenengan, ayo diajak sarapan. Atau DKI sangu ke Mas, gawe tuku rokok. Ayo wani enggak? Nah, kalau jenengan berani begitu, wah itu sudah hebat. Hibat. Iku semua fa bi iznillahi kersanipun Gusti Allah. Mungkin termasuk orang ngilokno ke kitab juga kersanipun Gusti Allah. Makanya kan. Wah, untuk apa itu? Waliya'lamallahu ilma duhuril mukminin. Nah, jadi tafsirannya itu waliya'lama drapon. Memberitahu kepada kita orang-orang yang beriman sinten Allah Gusti Allah ilma duhurin ing pirsa kenyataane dalam kehidupan ini, dalam dunia nyata ini. Berarti itu jadi kejadian-kejadian yang sebetulnya mestinya itu lurus-lurus saja, ternyata ada orang yang membangkang. Ini Gusti Allah itu sajane dalam rangka nguji waliya'lamal mu'minina waliya'lamal ladzina nafaku. Satu, untuk betul-betul diketahui, nginawarui orang-orang yang beriman saestu dengan orang-orang yang munafik. Nah, jadi kalau memang tidak ada geronjolan, tidak ada apa namanya, nah disinilah teori perang ada. Makanya dalam ayat ini sebetulnya maka lahirlah ilmu namanya manajemen strategis. Nah, jadi ada namanya ilmu yang namanya ilmu manajemen strategis. Nah, karena pada prinsipnya manusia itu ditakdirkan hidup itu ya berperang, melawan nafsu, gitu kan, melawan kebatilan, melawan kemungkaran. Nah, kalau orang yang beriman saestu, ya kebatilan dan kemungkaran itu ya dikendalikan. Nah, nafsu kita tidak sampai cintarai kita ini mukminnya gonjang-ganjing itu karena masih ada nafsu kepingin mangan enak, nafsu kepingin sugih, nafsu kepingin jabat, kan itu, nafsu kepingin bojo ayu. Makanya ada peringatan innan nafsa la amaratun bisu. Sungguh nafsu itu mengantarkan kamu ke dalam keterjerumusan perbuatan sesat. Nafsu ini jelegregnya jiwa raga. Rogo kita ini merupakan representasi dari karpe nafsu. Nah, bagi orang yang beragama, nah itu
orang yang beriman diupayakan nafsu itu diwujudkan dalam kalimah la ilaha illallah. Sakjane ya, sing ana iku mung Gusti Allah. Cuma yaitu nafsu berontak, gak gelem aku ya ngakoni Gusti Allah, wong ana jelegreg rogoku, ana jelegreg jiwa raga. Jadi di situ sebetulnya kompleksitas mukmin dan munafik itu diri kita sendiri sebetulnya yang menjadi, bukan orang lain ya. Apakah kita ini waliya'lamal mu'minina atau waliya'lamal ladina nafaku, itu diri kita masing-masing. Nah, Gusti Allah hanya ketika ada terjadi peristiwa yang satu mengenakan, yang satu menyakitkan. Nah, ketika kamu enak kelakuanmu ya nopo, ketika kamu ditimpa musibah kelakuanmu ya nopo. Maka istilahnya asoba itu musibah, asomi kenani sesuatu yang tidak enak kan itu sajane, dan itu semua kehendak Gusti Allah. Nah itu kersanipun Gusti Allah. Maka tiang-tiang sien ketika ditimpang ini nggih kersanipun Gusti Allah, kulang lakonku cik. Nah itu akeh sembronoku, itu bukan tambah dongkol, tapi justru introspeksi. Nah, angel cuman angil. Nah, introspeksi. Angel. Ngakoni kalah, ngakoni salah, ngakoni keliru, walaupun bener ya ngakoni keliru, nggih kula sing salah. Makanya nanti ada ayat wa idza khotabahumul jahilun qalu salama. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang ngerti, ojo bantah-bantahan. Wong gak ngerti itu ngeyelan. Kalau orang ngeyelan berarti sakjane wong gak pate ngerti ya. Kalau orang ngerti nggak akan ada pengeyelan, Bu. Nggih ngapunten nggih, ya memang kula keliru. Makanya menurut orang-orang istilah itu berdebat dengan orang pinter dengan berdebat dengan orang bodoh, orang gak gelem belajar, gak gelem ngelmu itu. Nah, mudah-mudahan kita ini bagian dari upaya untuk tidak pengeyelan. Dengan ngerti itu astagfirullah, nggih matur nuwun panjenengan pun ngingatnaken akula. Matur nuwun panjenengan pun maringi pepeling teng kula. Itu kalau betul-betul iman. Gusti nggih sembrono kula, sakjane kula ini ngeten. Sehingga kita tidak termasuk. Jadi dengan adanya peristiwa perang Uhud di mana dua pasukan orang yang beriman dan orang-orang kafir, waktu itu kebetulan orang yang dari kelompok orang yang dipimpin oleh Nabi pun masih ada orang namanya orang munafik. Makanya muncullah ada hadis kan, ayatul munafiki salasun ida ahdasa kadaba wa ada akhlafa wa ida antumina khona. Bahkan nanti di dalam Al-Quran juga mengerikan tuh, innal munafiqina fi darkil asfali minanar. Sungguh orang munafik itu akan dijemplungno nang aspale neraka, intipe neraka yang paling bawah. Nauzubillah min zalik. Karena apa? Karena memang sing bikin ruwet dunya iki ya orang munafik. Sing bikin ruwet nih orang munafik. Coba dalam surat Al-Baqarah saja kan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarim. Ujung dari perbuatan waida itu kan diakhiri dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim.
kalau sudah munafik. Dan ini yang paling banyak kata Rasulullah di akhir zaman itu ya orang munafik yang paling banyak. Makanya digambarkan Islam itu seperti buih, buih. Nah, ketika muncul orang-orang munafik, kepada orang-orang munafik waqilalahum, tatkala Gusti Allah itu ndawuh ya, lewat kanjeng nabinya ini, ketika mereka insorofu anil kitali, yaitu berpaling, belok, balik ya, balik kucing, yaitu oleh Rasulullah diceluk-celuk kan, ta'alau qatilu fi sabilillah, ayo balik meneh. Nah, berperang di jalan Gusti Allah. Nah, justru mereka itu kan kalau kemarin digambarkan ini berguman ana haza, gumannya itu kok terjadi seperti ini. Nah, ini juga berguman, qalu lau na'lamu kita lan la taba'nakum, seandainya kami, orang-orang munafik ini Bu, qalunya itu lau na'lamu kita lan la taba'na, seandainya ngerti kami ini diajak perang kaya ngeten iki ora bakalan manut. Nah, ini repotnya orang munafik itu di situ. Yo soro yo ngelakoni tuntunan Islam. Itu kan itu. Ya enggak sajane enak. Ya, jadi usu-usu kongkon tangi, bengi kon istighfar. Kalau bisa itu kan wabil asharihum yastaghfirun. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 17 itu. Itu. Apa Bu? Ayat 17 kan sudah al-qanitina kan wal mustaghfirina bil ashar kan itu, as-sabirina as-sadiqina itu kan, al-qanitina al-munfaq bil wabi, terus wal mustaghfirina bil ashar. Ada 5. Jadi 1, jadi orang yang sabar. Wangel ya, gampangane niteni tiang niku sudah masuk dalam dunia persabaran, gelem antri, itu aja sederhananya. Kalau panjenengan gelem antri, berarti sudah masuk dunia persabaran. Ayo di Indonesia ono enggak sing gelem antri? Wong sepeda sing serobot. Coba kalau kita indikatornya itu kan berarti gak ono. Agama itu nang dalan hampir gak ono. Wal qanitina, betul-betul taat manut nang pangeran, nang Gusti Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad dikengken ngene ya dilakoni kan. Wal mungkin dan mau menginfakkan harta yang ditumpuk itu ya bila perlu mati itu entek gawe infak kabeh. Nah, itu bebas jenengan gak akan ditakoni. Kalau Sayyidah Khadijah itu kan begitu meninggal dunia semua hartanya habis. Sehingga gak ada pitakonan kubur terkait dengan masalah perhartaan. Yang ada kenikmatan yang betul-betul sebagai wujud dari sedekahun jariyatun. Tapi angel. Ya, makanya katanya Hamka itu dimakan kalau tidak halal itu jadi penyakit, diwariskan jadi tukaran. Ngapunten nggih kalau ada bapak sing sampai sekarang tukaran gara-gara harta. Nah, itu memang sunatullah kados ngoten niku, dudu omongan kula Pak, sunatullah kados ngoten niku. Makanya wal munfikina itu penting, wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian setelah kelakuan api-api sing wis
as-sabirina kan qanitina wal mufiqina. Istighfar itu ternyata penting karena semuanya kita masih dalam masih menyimpan barah jadi yatba'uha ada kan itu sedekah yang membuat orang yang menerima itu tersakiti. Yatba'uha itu kan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Jadi memang itu gitu. Nah, supaya kita ini tidak termasuk yaitu waliya'lama lan dapon ngerteni sinten Gusti Allah aladina nafaku ing wong-wong kang munafik loh. Nah, ketika cirinya gampang. Nah, kalau menurut ayat ini orang munafik cirinya gampang. Ketika mereka diajak berjuang ya, seolah-olah gelem tapi bangkang. Itu aja. Itunya itu indikatornya itu. Ta'alau qatilu fi sabilillah awidfa'u. Mereka mengatakan qalu lau na'lamu kita lan la tabaknakum. Sungguh kalau ngerti awak ini kami ini diajak berperang, diajak berjuang, dan ternyata berjuang ini bukan beras baju dan uang, tapi mengabdi dan berkorban. Itu namanya berjuang, bukan beras baju dan uang. Sekarang tuh aneh-aneh orang sekarang ini. Berjuang apa? Beras baju dan uang. Kalau ono berase, ono bajune, ono duite, gelem. Koordinasi. Apa koordinasi itu? Ada rokoknya, ada nasinya, ada duitnya, baru jalan. Aneh. Jadi kalau gak ono rokone, gak ono duite, gak ono nasine, gak ono mangane, gak ono koordinasi. Hum utawi mereka yang qalu launa lamu itu lil kafirina yaumaidin aqrabu minhum lil iman. Jadi itu mereka inilah yang ya sebetulnya Gusti Allah itu adanya orang munafik, adanya orang tulus itu ya memang sunatullah juga gitu loh. Bimadharu min hidlanihim lil mu'minin. Jadi supaya untuk apa? Ya untuk membedakan orang yang temenan dengan orang yang tidak temenan. Jadi ketika terjadi takol, jadi perang Uhud itu jangan dianggap bahwa ini sekedar perang biasa. Sebetulnya justru perang Uhud inilah sebagai momentum kita sekarang untuk untuk mengintrospeksi bagaimana diri kita ini, termasuk orang-orang yang setia sekalipun mati. Dan di belakangnya itu kan nanti dijelaskan itu sampai la tahsabanal ladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'um inda rabbihim. Ya ini setelah ayat ini ya tuh. Jadi bagi orang yang mati berjuang beneran ya, ketika mereka dilokno oleh orang-orang munafik, oh saiki karena kita melu perang, oh ono sing padha mati. Nah, oleh Gusti Allah dijawab, awamu gak ngilokno mati kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. La tahsabanal ladina kutilu fi sabilillah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan mati, kan ayat setelahnya itu, bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka ini tetap masih hidup menyatu dengan Tuhan di alam Tuhan, yang menikmati atas perjuangan. Yurzaqun, mereka menikmati kebahagiaan hakiki ya tuh. Tapi ya memang orang munafik. Kemudian diingatkan oleh Gusti Allah itu kan, wallahu a'lamu bima yaktumun. Awakmu orang-orang munafik ya, lewat Kanjeng Nabi itu,
ilingo ngertiyo ya. Sebab apa? A'lamu bima yaktumun, wallahu, demi Allah sungguh utawi Gusti Allah itu iku a'lamu, zat kang moho pirso, moho pirso. Lebih dengan apa Gusti Allah sangat mengetahui, bima yaktumun, dengan apapun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu. Ngoten Bu. Jadi apa yang jadi cirinya orang munafik ya situ, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Apa yang diomongkan ora cocok karo ono ing dalam atine. Itu cirinya orang munafik tuh, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Kan enahum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman. Itu adohnya itunya itu. Karena apa? Karena mereka selalu mengatakan yaquluna bi afahim ma laisa fi qulubihim. Seandainya aku itu walau alimu kitalan layat tabi'ukum, seandainya ternyata taunya aku diajak perang koyong ini, kalah koyong ini, aku lah ora bakalan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu lali kelakuan kados niku sebetulnya adalah rekaan dari mereka sendiri min indi anfusikum. Itu masih serangkai dengan ayat itu. Nah, ketika kalah bengo-bengo sambatan ya, kemudian ngilokno, saiki rasakno awakmu padha mate. Nah itu, nah makanya dibantah oleh Gusti Allah, la tahsabanal ladina kutidu wallahu a'lamu bima yaktumun. Ilingo Gusti Allah itu sangat mengetahui dengan apapun yang kamu sembunyikan. Bahkan ngajak-ngajak barang Bu, biasanya tuh terusannya kan alladina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una. Nah itu kan ya. Artinya ya ternyata orang munafik itu yang ngajak bolok juga, ngajak bolok. Nah, sing repot ini kalau orang munafik populasinya semakin banyak, itu yang repot. Dan itu akan terjadi kata Rasul. Prediksi Rasul itu orang Islam yang lurus dengan orang Islam yang bengkok-bengkok, itu ternyata banyak orang Islam yang bengkok-bengkoknya daripada yang lurusnya. Ya mudah-mudahan kita dengan ngaji ini menjadi orang Islam yang lurus. Monggo Pak. Nah, ngoten Pak. Ya, bukan apa sebabnya Pak. Memang orang yang beriman itu mengendalikan jasadnya itu kan abot. Nah, makanya kan ada unen-unen kan. Ad-dunya jannatul kafirin sijul mu'minin. Dunia ini kalau Gusti Allah itu dibikin seolah-olah surganya orang yang kafir, tetapi penjaranya orang yang beriman. Sebab apa? Abotnya ini karena karpe jasad ini harus dikendalikan oleh karpe Gusti Allah. Karpe jasad, nah itu kan pingin yo jina, itu apalagi sekarang fasilitas perjinaan itu semakin marak, nggih. Ya, dengan WA, ada CLBK, bahkan ada CLBK, nggih.
cinta lama bersemi kembali. Dengan adanya WA, dulu nggak membayangkan teman 30 tahun lalu bisa bersenda gurau lewat WA. Mari ngono janjian, pertemuan, reunian. Nah, reunian kadang-kadang aneh-aneh sekarang ini. Itu Pak, memang banyak sarananya sekarang ini untuk. Nah, orang yang beriman itu dituntut untuk berada di jalan Shirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus itu ukurannya apa? Dohiruhu syariatun wa batinuhu hakikatun. Dohirnya kita melaksanakan tuntutan Gusti Allah, dan ternyata melaksanakan tuntutan Gusti Allah tuh dengan kondisi zaman seperti sekarang tuh seolah-olah berjuang, berperang, melawan berat. Satu saja golek pangan sing halal dalam kondisi zaman seperti ini angel, Pak. Jenengan bisnis, jenengan masuk dunia kerja, godaannya itu apakah dunia kerja formal maupun sektor non formal, jodolan untuk tidak bujuk itu angel sekarang. Kerja di birokrasi untuk tidak aneh-aneh itu angel, bahkan dimusuhi. Sumpah ya sumpah. Makanya katanya siapa itu? Katanya siapa? Di pernah negara hebat itu kalau ada yang ditakuti. Jepang hebat, Singapura hebat. Indonesia ini siapa yang wong Gusti Allah aja dilawan, enggak usah ditakuti. Nah, makanya kita ini angel untuk jadi negara maju kan, karena kalau harus ditakuti. Itu Pak, memang itu. Nah, orang yang beriman itu beratnya itu noto, karena karpe Gusti Allah dengan karpe nafsu itu bertolak belakang. Innan nafsa la amratun bisu, ya. Sementara Gusti Allah mengharapkan kita ini ilal khair. Itu satu aja sudah berat, Pak. Ayo, itu kitanya niteni sudah jadi guru saja sekarang ini wangel, jadi guru yang bisa digugu dan ditiru itu. Saya jadi dosen itu bukan 1 hari 2 hari, 30 tahun lebih, wangel. Jadi bikin laporan penelitian lah, laporan kerja kan namanya BKD, beban kerja dosen itu. Jadi untuk lurus itu memang Shirotol Mustaqim. Makanya Gusti Allah mengingatkan kan, paling tidak sing wajib saja munyuwun nang Gusti Allah mugia panjenengan nedah akan dumateng kula dalan ingkang lurus itu minimal 17 kali. Itu yang wajib saja, minimal 17 kali. Ayo ibu-ibu jujur, kacang ijo. Bapak-bapak ayo sekarang itu. Kenapa? Karena banyak faktor di negara kita ini yang saling bersimbiosis dengan dunia kebejadan, bukan dengan dunia kebaikan. Nah, itu masalahnya. Nah, monggo dengan ngaji ini ya nopo dunia kebejadan ini kita eliminir, kita evaluasi sedikit demi sedikit. Abot. Sekarang. Makanya ada kalau kita mau kitab sing ngeres-ngeres, hadis-hadis yang dikutipnya itu sing ngeres-ngeres. Kalau masalah persubhatan, akhir zaman ini hampir al halalu bayinun wal haramu bayinun itu wa ma bainahuma wa man waqafi subhat waqafil haram itu berat. Itu saja. Makanya istighfar itu monggo kita ini ojo sok ngaku bersih, monggo istighfar singkata. Solusinya ngoten mawon, Pak. Ya, berat sekarang ini, berat. Karena apa? Ditopang medsos, ditopang oleh kondisi hoak. Waktu kan
sebar fitnah, sebar bohong, sebar macam-macam, itu luar biasa. Nah, bagi orang yang tidak percaya akhirat itu ada, justru itu jadikan ladang, Pak. Ladang bisnis, ya kan? Dijadikan ladang pendapatan. Nah, itu. Ya makanya ujiannya bagi orang yang berkafir itu dilulu. Kan beberapa ayat itu nanti akan ketemu lagi. Ayat yang sudah kan ngoten, Pak. Mudah-mudahan kita semua terhindar kan ya, dan dilindungi oleh Gusti Allah untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada hadis kan, kalau kamu walam yardo biqodoi falyatlub roban siwa ngene ae saiki awakmu gak gelem nurut nang aku goleo pangeran saliyane aku. Nauzubillah min zalik. Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Muhammad salatan tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jami'is sayyi'at wa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatin ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Inama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina subhanallah bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan sepanjang ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.